ketika teman-teman bermain di area ini, maka teman-teman harus siap dengan tim yang cukup kuat. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana caranya kita untuk berbisnis interior. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana cara berbisnis interior, saya punya keinginan supaya betul-betul teman-teman bisa belajar sesuatu dari apa yang saya siarkan ini. Nah, jadi begini teman-teman. Sebelum kita bicara tentang hal-hal teknis yang kapan lalu lebih detail nanti akan muncul dalam video-video berikutnya. Teman-teman perlu sebelum memulai bisnis interior, Anda mesti tahu mindsetnya dulu, cara pikirnya dulu, dan tahu plus minusnya. Anda mengerti, ibaratnya itu Anda mengerti tentang kalau saya masuk di segmen market ini bagaimana. Yang hari ini saya mau bicara adalah target market teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman ketika tidak memahami Anda akan main di target market menengah bawah atau menengah atas, maka ini akan menjadi problem buat teman-teman. Oleh karena itu teman-teman perlu sungguh-sungguh memahami plus minusnya, untung ruginya, keunggulan kekurangan dari ketika saya bermain di segmen menengah bawah atau saya bermain di segmen menengah atas. Karena masing-masing ada keunggulan, ada kekurangannya. Nah, sedikit saya akan share kepada teman-teman, kalau Anda bermain di segmen menengah bawah, maka keunggulan yang pertama keunggulannya adalah bahwa di segmen menengah bawah ini jumlah orderan atau permintaan untuk market ini sangat luas. Jumlahnya sangat banyak sekali. Contoh market-market yang sudah pasti akan melakukan renewal atau pembaharuan akan store-store mereka. Jadi ketika teman-teman datang ke mall, kemudian teman-teman melihat ada store-store misalkan untuk outlet sepatu, terus kemudian outlet makanan, terus kemudian banyak tenan-tenan yang ada di mall itu, setiap toko, setiap store-store yang ada itu semuanya pasti membutuhkan jasa desain interior, dan itu jumlahnya ada ribuan. Di Indonesia ada berapa puluh bahkan berapa ratus mall. Nah, biasanya satu tenan itu memiliki standar teman-teman. Satu tenan itu memiliki standar. Jadi misalkan di Surabaya seperti ini, di Surabaya ada berapa mall, ada berapa cabang, terus kemudian di Sidoarjo dan seterusnya seluruh Indonesia Raya misalkan gitu. Misalkan lagi teman-teman tahu kalau misalkan ada tenan Kentucky, McDonald, semuanya membutuhkan interior, dan market itu sangat banyak jumlahnya. Itu keunggulannya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa orderan di market menengah bawah ini akan habis karena sangat banyak jumlahnya. Tetapi di sisi lain bukan berarti itu kemudian tidak ada sisi negatifnya. Ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah ketika teman-teman bermain di area ini, maka teman-teman harus siap dengan tim yang cukup kuat. Karena ini kejar-kejaran banget ya. Biasanya deadline itu sangat-sangat menjadi masalah besar untuk para pengusaha di bidang interior yang segmen menengah bawah ini. Karena secara spek mereka sudah tentukan, terus kemudian tingkat kerapian tak rasa tidak sekompleks apabila Anda bermain di menengah atas, karena itu untuk store, jadi mereka tidak terlalu pusing ya. Tetapi juga ada hal yang teman-teman perlu waspadai, pasukan teman-teman mesti banyak, terus kemudian harus siap untuk lembur dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting teman-teman juga harus tahu, market ini punya tipikal, biasanya pembayaran selalu mundur tidak berdasarkan dengan termin. Jadi teman-teman harus cukup punya modal. Karena apabila tidak, problem juga akan terjadi. Ini contoh di mall, tenan-tenan, terus belum lagi apartemen-apartemen. Satu tower itu bisa sampai ratusan unit. Nah, saya pernah dulu ngisi ada dua apartemen besar di Surabaya. Saya pernah merasakan bagaimana bermain di segmen menengah bawah ini, gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk saya tidak bermain lagi di situ. Itu awal-awal saya bisnis interior, karena saya sendiri kurang merasa cocok bermain di area ini. Waktu itu saya ngisi sampai kurang lebih satu tower itu saya ngisi sampai berapa ratus unit waktu itu. Di tower berikutnya saya ngisi berapa ratus unit. Nah teman-teman, ini yang saya sampaikan, bahwa ketika teman-teman bermain di level ini, di segmen ini, itu kebanyakan teman-teman berurusan dengan orang-orang yang baru ingin mendekor rumahnya, orang-orang yang baru mapan ya. Secara finansial customer Anda adalah orang-orang yang baru mapan kalau itu untuk rumah. Tapi kalau misalkan itu adalah untuk
toko-toko mereka biasanya tidak terlalu pusing dengan kualitas yang sampai seperti apa. Yang penting itu pantas, ya, ada spek tertentu yang pantas dan harga Anda masuk, Anda akan dibeli, gitu kan? Dan Anda bisa kerja sesuai dengan term and condition dari mereka, dari sisi waktu, dari sisi pembayaran dan seterusnya. Nah, tapi kalau Anda bermain di level menengah bawah dan Anda mengisi yang di level rumah atau rumah tinggal, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang mendambakan keindahan, menginginkan satu impian mereka itu bisa terrealisasi, tapi budget mereka terbatas. Nah, ini akan muncul sedikit problem baru. Kenapa, teman-teman? Karena Anda tidak mungkin bisa menciptakan, meng-create sebuah interior dengan sesuatu yang istimewa kualitasnya apabila budget bahan baku Anda, budget Anda untuk tukang kerja Anda itu murah. Ya, saya ulangi. Untuk menghasilkan produk yang bagus, Anda perlu menggunakan bahan baku yang bagus, bahan-bahan yang bagus. Dari plywoodnya, kemudian dari catnya, semuanya harus bagus. Namun ketika Anda terkunci oleh karena budget, tukang Anda tidak bisa Anda bayar bagus, sebetulnya dia bisa kerja bagus, tapi karena borongan Anda terlalu murah, otomatis dia tidak mungkin kerja dengan bagus karena dia harus makan anak istrinya. Nah, ini akan problem buat Anda. Sedangkan customer Anda yang baru mapan, baru baru bisa memiliki keuangan tertentu sehingga mereka bisa membeli interior, mereka punya ekspektasi yang sangat tinggi. Oke? Mereka punya ekspektasi yang sangat tinggi, sedangkan pembayaran mereka, kemampuan bayar mereka masih cukup rendah untuk mendapatkan kualitas grade interior yang cukup baik. Ya, ini yang teman-teman perlu waspadai. Oleh karena itu, teman-teman perlu sampaikan kepada customer Anda supaya mereka yang Anda bermain di menengah bawah ini, Anda perlu paparkan kepada mereka. Oh, kalau Anda yang mau kelas atas seperti ini harganya. Kalau Anda yang mau kelasnya standar seperti ini harganya. Nah, ini teman-teman juga harus perlu tahu. Kemudian saya mau sampaikan lagi juga untuk budaya di dalam perusahaan teman-teman. Ketika teman-teman sudah terbiasa untuk main di segmen menengah bawah, maka budaya kerja yang terjadi di segmen menengah bawah ini akan masuk ke dalam tim Anda. Tim Anda akan terbiasa untuk bekerja dengan standar itu. Ketika Anda mendapatkan satu project dengan grade yang premium, harga yang premium, maka tidak secara serta-merta tim Anda bisa berubah langsung menjadi premium kualitasnya. Nah, ini teman-teman perlu di-note, perlu digarisbawahi, ya. Jadi tim Anda tidak secara serta-merta, karena tukang yang bekerja, aplikator yang bekerja adalah manusia yang bekerja karena kebiasaan. Sama seperti program komputer yang bekerja karena softwarenya, karena programnya. Mereka pun juga bekerja, otak mereka, pikiran mereka bekerja juga karena kebiasaan. Dan seringkali untuk menghasilkan satu produk yang bagus ini dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, ini tidak mungkin cuma 1-2 orang, teman-teman. Tapi tukangnya cukup banyak. Dan seringkali mandor-mandor ini tidak punya kemampuan yang cukup baik untuk mengkomunikasikan. Karena seandainya dia mengkomunikasikannya itu cukup baik, pun mereka juga belum tentu mampu untuk memenuhi ekspektasi dari owner yang sudah deal dengan Anda dengan harga premium. Nah, ini satu poin untuk di area Anda ketika bermain di segmen menengah bawah. Nah, bagaimana dengan Anda bermain di segmen menengah atas? Nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui, karena ketika Anda bermain di segmen menengah atas, ada banyak hal-hal yang perlu teman-teman siapkan. Ada banyak hal-hal yang teman-teman perlu mengerti detail-detailnya. Karena percaya saya teman-teman, kebanyakan para aplikator, tukang-tukang yang berkecimpung, yang mengerjakan produk Anda, dia pun juga tidak mengerti detail-detail ini. Oleh karena itu, pastikan teman-teman tonton terus video saya. Per video saya akan coba potong-potong kecil-kecil supaya teman-teman bisa mendapatkan satu pengertian, pemahaman bagaimana caranya ketika teman-teman mempersiapkan untuk bermain di segmen menengah atas. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. God bless you.